Berlian itu ya, punya daya tarik yang unik dan kuat banget buat semua orang, dimanapun mereka berada. Rasanya tuh kayak ada sesuatu yang spesial, hampir kayak magnet yang narik kita. Dan ini bukan hal baru loh, ini udah dari zaman dulu banget, ribuan tahun lalu. Daya tarik ini bisa menembus semua budaya dan lapisan masyarakat. Orang dari berbagai kalangan, dari rakyat biasa sampai raja dan ratu, semua pengen berlian. Berlian itu dianggap lebih dari sekadar batu cantik biasa. Buat banyak orang, berlian itu melambangkan sesuatu yang mendalam dan penting banget buat jiwa kita sebagai manusia. Berlian itu simbol kekuatan dan sesuatu yang rasanya abadi. Daya pikatnya ini memang rumit ya, dan kadang susah dijelasin cuma pakai kata-kata, soalnya ini menyentuh perasaan kita yang paling dalam. Terus dari mana sih datangnya kekuatan hebat berlian ini sampai bisa begitu memengaruhi imajinasi kita? Apa karena kilaunya yang indah banget, sampai bikin hati kita terpikat dan mata kita silau? Atau mungkin karena kekuatannya yang luar biasa yang hampir nggak bisa dipercaya dan ketahanannya yang nggak ada tandingannya? Atau bisa jadi karena anggapan kalau berlian itu langka, barang berharga yang susah dicari yang bikin berlian jadi makin misterius. Batu permata berharga ini asalnya dari tempat yang dalam banget loh, di dalam mantel bumi, tempat yang panasnya dan tekanannya tinggi banget. Perjalanannya buat sampai ke permukaan planet kita itu panjang banget, penuh tantangan dan susah. Perjalanan yang susah dan gak biasa ini bikin berlian kelihatan makin istimewa dan akhirnya makin berharga di mata kita. Berlian sering digambarkan dengan indah, kayak bintang jatuh ke bumi atau sepotong kecil keabadian yang bisa kita genggam. Sepanjang sejarah manusia yang kita tahu, berlian itu selalu dihargai dan dicari-cari banget. Raja dan ratu, kaisar dan permaisuri, syah dan maharaja, semuanya suka banget menghiasi diri mereka dengan permata berkilau ini secara mewah. Berlian jadi lambang yang jelas banget buat kekayaan, kemakmuran, dan status sosial yang tinggi. Di banyak budaya, berlian juga jadi tanda yang jelas buat kekuasaan tertinggi, wibawa kerajaan, dan bahkan dianggap sebagai restu dari dewa. Katanya nih, menurut legenda dan catatan sejarah, ada prajurit zaman dulu yang bawa berlian pas mau bertempur. Mereka percaya banget kalau batu luar biasa ini bisa kasih mereka perlindungan dari dewa, keberanian, bahkan bikin mereka kebal. Kisah-kisah berlian itu terjalin erat banget dalam sejarah kita sebagai manusia. Jadi bukti kalau daya tariknya memang gak lekang oleh waktu. Cerita soal cinta yang membara, keserakahan yang besar, perampokan yang heboh, dan misteri yang seru sering banget menyelimuti batu-batu terkenal ini, yang kadang juga punya cerita kelam. Jadi makin nambah aura misteriusnya. Bahkan di dunia modern, kita yang canggih teknologinya sekarang ini, berlian tetap aja menarik perhatian kita dan bikin kita kagum banget. Berlian sering dipilih jadi hadiah penting buat momen-momen yang sangat spesial dan berarti dalam hidup. Cincin tunangan yang sering ada berliannya, itu melambangkan janji cinta dan komitmen yang sungguh-sungguh. Hadiah berlian buat ulang tahun pernikahan itu merayakan kebersamaan yang awet dan kenangan-kenangan indah bareng pasangan. Berlian juga bisa jadi tanda kita berhasil mencapai sesuatu yang penting, baik urusan pribadi atau kerjaan, sebagai hadiah buat kerja keras dan dedikasi kita. Jadi berlian itu jadi penanda yang indah dan berkilau buat tonggak-tonggak penting yang ada dalam perjalanan hidup kita. Nah, di video kali ini, kita mau kupas tuntas dunia berlian yang menarik dan punya banyak sisi ini. Kita bakal cari tahu sisi ilmiahnya, apa sih yang bikin berlian itu jadi keras banget. Kita juga bakal pelajari kenapa kilaunya bisa begitu menawan dan memancarkan cahaya yang indah. Terus, kita juga akan ungkap cerita alaminya yang luar biasa dan seringkali dramatis, dari mulai kelahirannya jauh di dalam bumi, sampai jadi barang berharga kesayangan kita. Berlian itu terkenal banget di seluruh dunia karena kerasnya luar biasa. Beneran loh, keras banget. Tepatnya nih, berlian itu bahan alami paling keras yang ada di planet bumi. Gak ada satupun benda alami lain yang bisa menggores permukaan berlian. Yang bisa bikin berlian lecet, ya cuma berlian lain. Kekerasan yang luar biasa ini jadi ciri khas utama batu permata ini. Inilah yang bikin berlian jadi awet banget dan tahan banting, gak gampang rusak karena dipakai. Makanya, berlian bisa awet turun-temurun, bahkan berabad-abad tanpa kilau atau bentuknya berubah. Sifatnya yang tahan lama ini jadi salah satu alasan penting kenapa berlian sangat berharga dan disayang di berbagai budaya dan generasi.
Para ilmuwan dan ahli batu permata mengukur kerasnya mineral pakai skala khusus yang sudah jadi standar. Skala yang dipakai banyak orang ini namanya skala Mohs untuk kekerasan mineral. Ini skala perbandingan yang mengurutkan mineral dari nomor 1 yang paling lunak sampai 10 yang paling keras. Contohnya nih, Talk. Itu mineral yang lunak banget dapat nomor 1 di skala ini. Nah, kalau berlian, hebatnya ada di paling atas nomor 10 sempurna. Artinya berlian itu jauh lebih keras dibanding hampir semua batu permata lain yang biasa dipakai buat perhiasan. Misalnya lagi mineral korundum yang termasuk batu mulia rubi dan safir, itu nomor 9 di skala Mohs. Tapi berlian itu bukan cuma satu tingkat lebih keras. Berlian itu berkali-kali lipat lebih keras dari korundum. Ini nunjukin betapa kuatnya berlian. Kenapa sih berlian bisa keras banget kayak gitu? Rahasianya ada di susunan atomnya yang unik. Berlian itu terbentuk dari atom karbon murni, unsur yang sama yang membentuk grafit di pensil atau jelaga. Tapi di dalam berlian, atom-atom karbon ini tersusun dalam pola yang sangat kuat, rapat banget, dan simetris sempurna. Setiap satu atom karbon terikat secara kovalen dengan 4 atom karbon lain di sekitarnya. Susunan ini membentuk struktur kristal 3 dimensi yang kaku banget. Struktur khusus inilah yang bikin ikatan antratom yang kuat ini susah banget diputus. Susah juga buat menggeser atom-atomnya dari tempatnya di dalam susunan ini. Ikatan atom yang unik dan stabil inilah rahasia utama di balik kerasnya berlian yang luar biasa. Kerasnya yang luar biasa ini punya banyak manfaat loh, apalagi buat perhiasan. Misalnya nih, berlian di cincin tunangan bisa dipakai tiap hari tanpa perlu khawatir banget. Berlian bakal tahan goresan dan gesekan dari kegiatan sehari-hari atau pas kena benda lain. Ketahanan sekuat ini nggak dimiliki banyak batu permata lain yang lebih lunak. Batu permata yang lebih lunak bisa gampang kegores, retak, atau jadi aus dalam waktu yang lumayan singkat. Awetnya berlian yang luar biasa ini artinya segi-segi berlian yang dibuat dengan hati-hati bakal tetap tajam dan cantiknya yang berkilau bisa awet selamanya. Berlian bisa diwariskan turun-temurun di keluarga. Berlian jadi simbol kekuatan abadi, ikatan yang gak bisa putus, dan nilai sejati yang bertahan lama. Berlian itu nggak cuma berharga karena keras banget. Tapi, yang mungkin lebih terkenal, berlian juga dipuja karena keindahannya yang luar biasa. Keindahan berlian yang memukau itu datangnya dari cara unik berlian berinteraksi sama cahaya. Waktu sinar cahaya masuk ke berlian, sinarnya itu membias dan memantul. Terus, cahayanya bakal memantul-mantul di dalam batu, di antara sisi-sisinya yang dipotong dengan hati-hati. Akhirnya, cahaya itu keluar dan menyilaukan mata kita yang lihat. Interaksi cahaya yang rumit ini menciptakan tampilan visual yang keren banget, beda dari batu permata lainnya. Orang-orang dari dulu sampai sekarang, dari berbagai budaya, udah kagum sama keindahan ini selama berabad-abad. Ini jelas jadi bagian penting kenapa berlian itu disukai dan diinginkan terus. Berlian yang dipotong dengan baik, dibentuk sama pengrajin ahli, itu benar-benar keajaiban fisika optik dan seni. Kita pakai beberapa istilah khusus buat ngejelasin berbagai aspek keindahan visual berlian. Satu kata yang penting banget itu artinya jumlah cahaya putih yang dipantulkan dari permukaan dan bagian dalam berlian. Intinya sih, itu adalah kecerahan, kehidupan yang kayaknya keluar dari tengah-tengah batu itu. Berlian yang punya bagus itu kelihatan hidup, berkilau, dan terang banget. Langsung menarik perhatian dengan kilatan cahaya putihnya yang kuat dan jelas. Kualitas ini jadi faktor utama daya tarik visualnya dan banyak dicari orang. Kualitas potongan berlian itu faktor paling penting buat memaksimalkan alaminya. Istilah penting lainnya buat ngejelasin efek optik berlian itu. Dalam istilah batu permata, itu ngejelasin cahaya warna-warni indah yang dipantulkan berlian ke mata kita. Waktu cahaya putih yang isinya semua warna pelangi masuk ke berlian, cahayanya itu menyebar atau terpisah. Berlian itu kayak prisma kecil yang jago banget, mecah cahaya putih jadi warna-warni pelangi. Kilatan warna-warni cerah yang kelihatan inilah yang disebut berlian. Kamu mungkin lihat kilatan merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Penyebaran cahaya ini nambah banget keindahan berlian yang rumit dan memukau. Ini bikin batunya kelihatan hidup dengan tarian warna-warni di dalamnya. Gap 2 assist. Terakhir ada istilah buat ngejelasin efek visual berlian yang dinamis. Ini maksudnya kilauan menarik yang kamu lihat waktu berliannya gerak.
Ini juga terjadi waktu sumber cahayanya gerak, atau waktu kita ganti sudut pandang lihatnya. Itu mencakup pola area terang dan gelap yang pindah-pindah di sisi-sisi berlian. Termasuk juga kilatan cahaya yang jelas atau kerlipan yang muncul pas ada gerakan. Yang bagus bikin berlian kelihatan dinamis, energik, dan seru. Kelihatannya kayak berklip dan menari setiap ada gerakan kecil. Gabungan, dan ini menciptakan pertunjukan visual yang ajaib. Tampilan optik keseluruhan inilah yang bikin berlian jadi unik banget, memikat, dan indah di mata kita. Berlian itu sudah punya tempat yang sangat penting dalam sejarah manusia selama ribuan tahun. Perjalanan berlian ini dimulai di India, tempat berlian pertama kali ditemukan di aliran sungai dan kali. Orang-orang India kuno sangat menghargai berlian karena kekuatan dan juga kilaunya yang menawan. Mereka menyebutnya Vajra, yang artinya adalah petir, dan ini dikaitkan dengan Dewa Indra, sang raja para dewa. Berlian dari masa awal ini biasanya tidak diasah untuk keindahan seperti yang kita lihat sekarang. Malah, kristal alaminya yang punya bentuk khas itu yang dikagumi dan seringkali disimpan begitu saja dalam bentuk kasarnya. Berlian-berlian ini dipercaya punya kekuatan magis, bisa memberikan perlindungan dan membawa keberuntungan bagi siapa saja yang memilikinya. Kepercayaan-kepercayaan inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa berlian dianggap begitu misterius dan selalu dihubungkan dengan kekuatan serta anugerah ilahi. Seiring meluasnya jalur perdagangan, berlian pun perlahan-lahan mulai menyebar dari India hingga ke Eropa. Memasuki abad pertengahan, berlian menjadi barang yang sangat didambakan oleh para bangsawan Eropa dan juga kalangan orang kaya. Berlian kemudian menjadi simbol tertinggi untuk status sosial, kekayaan, dan juga kekuasaan seorang pemimpin. Mahkota, tongkat kerajaan, dan berbagai perhiasan kebesaran kerajaan lainnya seringkali bertatahkan berlian untuk menunjukkan wibawa dan kekuasaan tertinggi si pemakai. Berlian-berlian bersejarah yang terkenal, contohnya seperti Koh-i-Noor dan Hope Diamond, punya kisah masa lalu yang sangat melegenda. Kisah mereka penuh dengan intrik, penaklukan, dan terkadang ada juga yang bilang kalau berlian itu membawa kutukan. Cerita-cerita ini, entah itu benar-benar terjadi atau hanya dilebih-lebihkan, justru semakin menambah daya tarik dan nilai dari batu permata yang luar biasa ini. Memiliki berlian yang besar dan berarti adalah sebuah pernyataan yang jelas tentang dominasi dan pengaruh di panggung dunia. Kalau hubungan berlian dengan cinta dan pernikahan, ini perkembangannya bisa dibilang belum terlalu lama. 0.25. Meskipun tradisi bertukar cincin sebagai simbol ikatan sudah ada selama berabad-abad, cincin tunangan berlian baru benar-benar populer di abad ke-20. Ini sebagian besar berkat kampanye pemasaran yang sangat sukses dari perusahaan-perusahaan berlian. Kampanye-kampanye ini berhasil menghubungkan berlian dengan konsep cinta abadi dan janji untuk menjalin hubungan seumur hidup. Slogan berlian itu abadi atau A Diamond is Forever jadi sangat melekat di benak banyak orang. Hal ini semakin mengukuhkan posisi berlian sebagai sebuah ungkapan romantis yang paling istimewa. Hingga hari ini, tradisi memberikan cincin tunangan berlian dilakukan di banyak kebudayaan di seluruh penjuru dunia. Ini menjadi bukti betapa kuatnya simbolisme tersebut. Tidak hanya soal kerajaan dan kisah cinta, berlian juga sering muncul dalam berbagai mitos, legenda, dan karya sastra. Berlian sering digambarkan sebagai objek dambaan yang luar biasa, yang bisa memicu petualangan, menimbulkan konflik, dan kadang berakhir dengan tragedi. Banyak sekali cerita tentang berlian terkutuk yang katanya membawa kesialan bagi pemiliknya. Ini menambah lapisan daya tarik yang kelam dan bikin penasaran. Para filsuf dan pujangga juga sering menggunakan berlian sebagai metafora atau kiasan untuk kemurnian, sesuatu yang tak terkalahkan dan kebenaran yang abadi. Sifatnya yang memiliki banyak sisi indah dan kemampuannya untuk memantulkan serta membiaskan cahaya telah menginspirasi begitu banyak interpretasi artistik. Perjalanan berlian menembus sejarah sama rumit dan cemerlangnya dengan permata itu sendiri. Ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai, kepercayaan, dan cita-cita umat manusia berubah dari abad ke abad. Dan sampai detik ini, berlian terus menjadi sumber kekaguman yang tiada habisnya.